13 tahun lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah adalah surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, dan seterusnya yang artinya wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah beliau. Lalu kemudian turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216 yang bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga kerabatmu yang terdekat. Nah, sini adalah ayat yang menandakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dengan dimulai dengan berdakwah kepada kerabat, sanak keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat terdekat beliau. Lalu kemudian turun ayat selanjutnya yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, maka setelah itu beliau berdakwah secara terang-terangan. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan inilah banyak respon oleh masyarakat Mekah atas dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari penolakan, mulai dari ketidaksukaan masyarakat, hingga ada yang membenci beliau, menghalang-halangi beliau, namun juga ada yang menyambut dan menerima dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Talib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. وكيف أعلم صدق توبتك؟ هل علمت مني قبل الآن كذبا؟ لم أكذب في عداوتك وجهرت بها وقاتلت عليها. Pada suatu hari Abu Talib membujuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwah beliau, karena banyak daripada kalangan dan juga tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Namun permohonan ini ditolak oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata kepada Abu Talib dengan tegas, "Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahullah au uhlika fi." Kata beliau dengan tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perintah dakwah ini, maka tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Maka setelah mendengar perkataan dan juga tekad bulat baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk terus tetap berjuang, berdakwah, menyebarkan agama Islam, Abu Talib tidak dapat berbuat banyak dan menyerahkan semuanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun beliau berpesan agar Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah agar waspada dan juga menghindari daripada ancaman kafir Quraisy. Dalam dakwah Nabi SAW ada tokoh bangsawan kafir Quraisy yang selalu menolak, menentang dan juga mengancam Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Mereka adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri, kemudian Abu Jahal dan juga Abu Sufyan. Para tokoh-tokoh dan orang-orang kafir Quraisy ini tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah, karena mereka masih memandang posisi sosial paman beliau, yaitu Abu Talib,
tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Namun kebencian Abu Jahal terhadap Islam terganjal oleh Abu Thalib sang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan seorang tokoh terpandang Quraisy. Maka kebencian itu juga menjalar pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat usaha pendekatan Abu Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal dan Abu Sufyan kembali mengancam. Tetapi ancaman itu tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena tekad kuat Nabi Muhammad SAW sudah bulat untuk terus melaksanakan dakwah Islam kepada masyarakat Mekah meskipun ia harus bertaruh nyawa. Gagal melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan, akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib untuk membujuknya agar bisa menghentikan dakwah kemenekannya itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini. Peliharalah pemuda ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang kasar, silahkan dan berbuatlah sesukamu, aku tidak takut." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Muhammad SAW dari ancaman dan penganiayaan kafir Quraisy. أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. الله أكبر، لا إله إلا الله. Halangan demi halangan, ancaman demi ancaman selalu dihadapi baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam berdakwah, bahkan penyiksaan terhadap para pengikut beliau. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi SAW terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah beliau dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi SAW yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah atau istri Yasir, Khabbah bin Aris, Ummu Ubais, Zinnirah, Abu Buqaihah, Al-Nadiyah, Amir bin Furairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas peri kemanusiaan, misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bilal salah satunya itu dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Man huwa al-aqwa? أحد. تكلم. سيدك أمرك. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. لا 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 لا. أمي الرحمة. اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية.
أين إلهك الواحد لينقذك؟ Maka ketika para petinggi Quraisy mengetahui keislaman mereka, siksaan mulai menyapa mereka. Tak ada yang bisa dijadikan tempat untuk berlindung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena saat itu belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan Quraisy. Meski begitu, keteguhan iman yang mereka pertahankan mampu mengalahkan segalanya. Nyawa pun mereka relakan demi mempertahankan nikmatnya iman. Bahkan Sumayyah kemudian menjadi wanita pertama yang mati syahid. صبرا على ياسر لوددت والله لو كنتم عبيدا فأفتديكم بمالي ولكن كما قال رسول الله صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. Di dalam Islam kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bergerak, tidak bertindak kecuali atas bimbingan Al-Quranul Karim, atas bimbingan wahyu. Saat itu belum diizinkan untuk melakukan perlawanan. Jadi yang ada adalah semboyannya adalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Dan Rasulullah SAW menguatkan kepada Ammar bin Yasir dan keluarga besarnya. Nabi mengatakan, Sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena tempatmu nanti ya, kalian semua tempatnya di surga. Subhanallah, satu keluarga besar yang saat masih hidup telah dijanjikan kelak mereka berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini yang merupakan kebahagiaan tertinggi bagi setiap keluarga muslim? Apa gunanya sebuah kebahagiaan di dunia? Hidup semua serba menyenangkan, tetapi kemudian di neraka mereka dipisahkan oleh neraka atau bahkan dikumpulkan di dalam neraka. Apa yang membuat mereka bisa bersama berkumpul adalah iman mereka dan kesabaran mereka dalam mempertahankan iman apapun resikonya. Sumayyah radhiyallahu anha disebutkan oleh para ulama sebagai awal syahidatin fil Islam. Ini adalah orang yang syahid, wanita yang syahid pertama di dalam Islam, di mana ini menjadi pelajaran bahwa di dalam Islam wanita mendapatkan keleluasaan untuk beramal, untuk berkarya, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti laki-laki. Islamlah agama yang memposisikan para wanita pada posisinya yang paling pas, posisi yang paling nyaman. Dia tidak pada posisi yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan fitrahnya, bahkan menyulitkan dia. Juga tidak memposisikan wanita dalam posisi yang rendah sehingga wanita akan ternodai kehormatannya. Islam memposisikan wanita pada posisinya yang sangat tepat. Dia tidak perlu masuk ke dunia laki-laki, sebagaimana dunia laki-laki tidak boleh masuk ke dunia wanita. Tetapi karena bumi ini tugasnya sangat banyak dan besar tugasnya, maka Allah membagi tugas antara laki dan perempuan. Dan sejak Islam itulah maka perempuan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, ditempatkan pada posisi yang paling mulia. Bahkan sebagai sebuah sejarah yang mahal buat kita, betapa kalau berbicara tentang masalah penghormatan wanita, maka tidak ada duanya dibandingkan Islam, di mana kita tahu bahwa Sumayyah adalah wanita yang pertama syahid di dalam sejarah Islam. Tak lama setelah itu, Yasir wafat, menyusul kepergian istrinya tercinta. Wafatnya kedua orang tua di depan mata Ammar meninggalkan pilu yang mendalam. Sementara itu, Quraisy terus mengancamnya dengan siksaan yang tak manusiawi. Siksaan dan ancaman itu tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang miskin yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dialami oleh sahabat-sahabat beliau yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Namun siksaan yang dialami Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya. Langsung dilakukan masyarakat kafir Quraisy terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat perintah Allah untuk berhijrah ke Habsyi atau Ethiopia. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW karena berbagai hal, diantaranya karena ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka takut dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka juga akan kehilangan kekuasaan, karena mereka menganggap bahwasanya ketika
Muhammad itu menjadi rasul, maka Muhammad SAW itu juga berkuasa. Kemudian juga karena takut hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam penggulungan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan juga ada kaum budak. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW ini tidak membedakan antara berbagai suku ataupun kasta, maka mereka takut kehilangan status sosial mereka. Kemudian juga karena takut hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian mereka. Maka mereka takut kalau seandainya ajaran Nabi Muhammad SAW ini menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai pembuat patung. Nah, itulah tadi berbagai respon masyarakat Mekah terhadap dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara alasan mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah satu, Nabi yang keturunan Bani Hashim dianggap akan menundukkan dan menguasai otoritas politik dan ekonomi bangsa Arab yang saat itu dipegang oleh Bani Syam. Yang kedua, kekhawatiran akan hilangnya sistem kasta di kehidupan sosial masyarakat Arab. Dan yang ketiga, ketakutan bahwa Nabi akan menghilangkan tradisi yang sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan faktor yang mendorong mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW diantaranya juga pertama, persaingan merebut kekuasaan, takut dibangkitkan dari alam kubur, persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya, taklid kepada nenek moyang, dan yang terakhir takut kehilangan perniagaan patung berhala. Nah, kemudian motivasi yang dapat kita ambil dari kejadian-kejadian tadi adalah umat muslim banyak mengalami siksaan dan ancaman karena masuk Islam dan karena iman kepada Allah. Tetapi mereka tetap berjuang dan bersemangat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam.